Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Di tengah pandemi COVID-19 mengharuskan semua siswa dari tingkat dasar hingga mahasiswa harus belajar di rumah. Kegiatan yang harus diajarkan di rumah dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Tetapi kendala kemudian muncul ketika siswa dan juga mahasiswa berada di daerah yang sulit koneksi internet atau sinyal. Salah satu kendala tersebut, bagaimana mereka harus mengatasi kendala tersebut, pemirsa? Telah hadir di studio kita hari ini sosok yang sangat inspiratif menurut saya, mahasiswi yang aktif dan juga penuh dengan semangat, dan baru-baru ini dibicarakan hangat oleh media dan juga publik. Beliau adalah Mbak Tiara Noviani Sekar Melati, namanya cantik sekali. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Pemirsa, bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, saya sarankan untuk Anda segera ikuti sosial media kami di @magelang.tv untuk Instagram, dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube channel official kami di Magelang Televisi. Dan pemirsa, saya juga tak segan-segan mempromokan salah satu hasil karya indah dari Maestro Magelang atau pelukis Magelang. Beliau adalah Mas Isting Medi dengan lukisannya berbahan empon-empon. Seperti apa lukisannya? Anda bisa menyaksikan di studio kami, Mbak Tiara. Ini adalah lukisan berbahan empon-empon, sangat unik dan juga menarik. Anda bisa menghubungi kami jika Anda tertarik untuk mengoleksi lukisan ini. Langsung saja ke Mbak Tiara. Sehat Mbak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya mendadak dikenal banyak orang, semua media bahkan di tingkat nasional juga memberitakan, hingga Bapak Rektor juga datang mengunjungi Mbak Tiara? Tentunya sangat senang sekali karena saya kan sudah 4 bulan lamanya ya kuliah di pinggir jalan yang sebelumnya tidak terekspos, terus tiba-tiba terekspos dan mendapatkan perhatian, apalagi dari kampus juga sangat cepat apresiasi sekali. Ya apa yang sudah dilakukan Mbak Tiara. 4 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Selama 4 bulan Mbak Tiara harus berjuang dengan mengikuti kegiatan perkuliahan hingga ujian tengah semester ya, ujian akhir semester juga di pinggir jalan. Apa yang membuat Mbak Tiara akhirnya berada di pinggir jalan? Maksudnya ada beberapa tempat atau pilihan tempat, adakah pilihan tempat lainnya mungkin? Ya sebenarnya kan karena daring ini gitu, terus gak ada sinyal dan sinyal di tempat yang paling dekat ya ada sinyalnya itu ya di daerah situ. Sebenarnya teman-teman juga menawarkan untuk datang ke rumahnya mungkin ya. Tapi kan masa setiap hari di sana gitu kan betul. Ada rasa yang tidak enak gitu. Karena keberlangsungan belajar mengajar juga setiap hari ya, setiap hari ujian apa segala macam, dan kebetulan Mbak Tiara waktu itu tidak sendiri ya, bersama adik juga. Ada 2 adik ya? Ada adik sama sepupu. Oh, adik dan sepupu. Oke. Setiap hari di pinggir jalan. Tempatnya di pinggir jalan mana Mbak Tiara? Sebenarnya jalan itu dekat rumah, jalan desa. Oke. Jarak dari rumah 1 kilometer? 1 kilo. Oh, lumayan ya. Paling dekat. Itu paling dekat dengan koneksi sinyal dan juga itu tercepat. Apa setelah banyak hal terjadi, banyak orang yang kemudian mengenal Mbak Tiara, apa perbedaan yang dirasakan? Adakah sudah merasakan perbedaannya setelah banyak orang mengetahui, kemudian hingga Bapak Rektor pun datang? Tentunya sangat senang sekali, berterima kasih sekali. Terus kemarin juga dari pihak Telkomsel Telkom sudah memberikan penguat sinyal. Oke. Jadi segala kendala yang sebelumnya dirasakan sudah insya Allah sudah semakin berkurang. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi atau dialami Mbak Tiara ini bisa jadi banyak mungkin orang di luar sana yang juga mengalaminya dan bahkan belum menemukan solusi atau cara hingga saat ini ya Mbak Tiara ya. Kalau boleh tahu Mbak Tiara sebenarnya mahasiswi semester berapa dan jurusan apa? Semester 2, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Universitas Muhammadiyah Magelang ya. Kenapa Mbak Tiara mengambil jurusan tersebut? Karena senang aja gitu. Terus merasa pengen jadi manajer ke depannya. Amin. Bagaimana reaksi keluarga
ketika mengetahui kendala-kendala atau hal-hal yang dilakukan Mbak Tiara itu? Kalau keluarga tentunya sangat khawatir. Terus kalau misalnya kuliahnya juga dari terbengkalai, pagi lama okay. Nanti biasanya ibu bawa bekal, nyusulin bekal, Wah. Luar biasa, di studio juga hadir Ibu Mbak Tiara ya, yang senantiasa support Mbak Tiara, luar biasa sekali. Jadi Oke, saya merasakan itu ya, keharuan. Maksudnya di sisi lain Mbak Tiara berjuang untuk pendidikan ya. Di sisi lain keluarga juga support, di mana Mbak Tiara harus belajar di pinggir jalan. Ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan, di mana seharusnya berada di tempat yang nyaman atau berada di rumah untuk belajar. Sejauh ini kendala apa lagi Mbak Tiara yang dialami selain kendala sinyal ketika pandemi ini ada di negeri? Kemudian kan mengharuskan Mbak Tiara setiap hari belajar di rumah, beribadah di rumah. Kalau kendala selain sinyal ini tentunya nggak bisa main sama teman-teman gitu. Terus kalau biasanya di kampus banyak kegiatan gitu kan, terus nggak bisa kampus. Harus terhenti ya. Dan belum tahu sampai kapan. Iya. Kira-kira belum ada informasi juga ya kapan perkuliahan kembali. Kalau kemarin dari info dari dinas itu kan sampai Januari. Ya semoga bisa kembali nanti sampai Januari. Senang sih Mbak bisa ngobrol sama Mbak Tiara, dan mungkin juga hal ini bisa menjadi salah satu hal atau pemicu bagi pemerintah ya, yang tepatnya orang-orang atau mahasiswi yang berada di pelosok juga patut diperhatikan gitu. Mbak Tiara, kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Kapten Infanteri Subandi ingatkan para prajurit anggota Satgas TMMD reguler soal kesehatan dan keselamatan. Mbak Tiara dan juga pemirsa, kita saksikan bersama berita selengkapnya. Pemirsa, masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang reboknya Wong Magelang, dan masih bersama mahasiswi asli Magelang. Dan ini sangat inspiratif sekali ya apa yang dilakukan Mbak Tiara, sehingga banyak diberitakan oleh media. Belajar di pinggir jalan, di rerumputan, lalu lalang motor, kendaraan, mobil, semua bising. Saya bisa merasakan mungkin itu adalah tempat yang tidak nyaman, tetapi harus berada di sana. Ada pengalaman yang menarik atau unik yang bisa dibagikan mungkin? Unforgettable moment, momen yang mungkin tak terlupakan selama belajar di pinggir jalan. Hujan. Saya nggak bisa kuliah, dan waktu itu juga kan 2 kali kena hujan. Jadi yang pertama itu saya nggak bisa kuliah, terus yang kedua saya kuliah tapi telat dan posisinya saya bawa payung berdiri di pinggir jalan. Oke, sambil mencari sinyal. Saya speechless ya. Apa yang membuat Mbak Tiara begitu semangat ya, antusias kalau saya boleh bilang, sangat antusias untuk menimba ilmu. Meski dengan halang rintang seperti itu, tidak ada sinyal, harus berada di pinggir jalan. Kalau saya sih menyikapinya jangan menyalahkan keadaan. Jadi kalau misalnya keadaan memang tidak mendukung, tapi kita menyikapinya dengan positif, pasti nanti hasilnya juga akan baik. Oke, luar biasa sekali. Tapi apa yang membuat Mbak Tiara tuh tetap positive thinking, semangat belajar, dan juga antusias dalam melakukan perkuliahan meski itu berat dilakukan? Karena saya yakin tidak semua orang seperti Mbak Tiara, tidak semua mahasiswa atau siswi di luar sana yang kemudian ketika sulit, dia tidak mau berusaha keras. Apa yang membuat Mbak Tiara berjuang dan berusaha keras? Memikirnya masa depan sih, terus sama keluarga. Ibu, bapak sudah mencari nafkah gitu, mencari uang untuk bayar saya, masa mereka saja berat gitu loh untuk mencari uangnya, masa saya dengan keadaan seperti itu terus menyerah gitu. Oke, jadi memang keadaan keluarga juga yang support, dan juga Mbak Tiara sendiri yang membuat Mbak Tiara seperti itu. Apa pengalaman yang Mbak Tiara tidak lupakan? Mungkin apa yang diajarkan orang tua kepada Mbak Tiara? Pesan-pesan mungkin dari orang tua yang Mbak Tiara ingat hingga saat ini yang buat Mbak Tiara terus bekerja keras. Kalau
dari ibu sendiri sih selalu mengajarkan disiplin gitu. Apapun keadaannya, kalau memang kita bisa disiplin. Ya seperti keadaan ini, keadaannya seperti ini, nggak ada sinyal. Kalau kita disiplin kuliah gitu, ya harus disiplin, harus mengikuti perkuliahan. Apa sih cita-cita Mbak Tiara? Cita-cita banyak. Jadi kan salah satu yang nomor 1 deh. Cita-cita mungkin ada 10, tapi ada dong nomor 1-nya. Ya pengen jadi manajer gitu. Amin, amin, amin. Ada khusus manajer apa gitu? Perusahaan apa? Belum ada ya. Jika ada mungkin bisa disampaikan, siapa tahu mendengar ya. Luar biasa sekali. Apa itu? Di dunia penerbangan. Dulu kan SMK di penerbangan gitu. Terus pengennya kembali ke dunia penerbangan lagi. Dengan ilmu dari ekonomi dan juga bisnis ya, luar biasa sekali. Mbak Tiara, adik-adik juga semangat seperti apa yang Mbak Tiara tularkan? Mbak Tiara ini berapa bersaudara? 2. Adiknya 2 atau ada kakak? Enggak, jadi saya sama adik saya. Oh oke, berdua saja ya. Oke, luar biasa sekali. Apa yang Mbak Tiara ajarkan kepada adik untuk terus belajar, mungkin mengikuti jangan jejak? Manja aja gitu. Tapi emang dari kecil ibu sama bapak didiknya sama gitu. Jadi saya sama adik saya memiliki karakter yang sama ya. Sama gitu. Sama berjuang. Dan kita tuh nggak pernah ada rasa izin malu gitu, nggak pernah ada rasa. Oke. Apa mungkin strategi Mbak Tiara dalam menghadapi masa pandemi sebagai mahasiswa? Harus tetap berprestasi, harus tetap aktif. Apa strategi Mbak Tiara? Kalau saya, karena emang di rumah nggak ada sinyal, jadi kalau misalnya ada tugas, ada materi yang belum saya ketahui, saya sengaja nyari sinyal, saya cari materi, saya download, terus nanti di rumah dipelajari. Oke. Jadi emang dengan keterbatasan tapi enggak tetap tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar ya. Banyak sih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan sebenarnya ya Mbak Tiara, meski keadaan seperti ini mungkin juga belum membaik, tapi banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Lalu kemarin Bapak Rektor ke sana, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang datang ke rumah. Bagaimana itu bisa terjadi dan seperti apa itu? Jadi malam sebelum Bapak Rektor datang, itu saya sudah dikabarin dari pihak kampus kalau Bapak Dekan, Ibu Dekan, Bapak Rektor, juga Bapak Kaprodi dan lain-lain gitu mau datang ke rumah. Silaturahim ya. Seperti apa itu? Ya apa yang disampaikan? Sangat mengapresiasi, terus semoga menginspirasi dari mahasiswa-mahasiswa lain itu. Terus juga kemarin Ibu Dekan juga mengatakan kalau saya ini nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa prestasi. Kalau misalnya amin. Semua turut mendoakan ya. Karena memang segala perjuangan atau apa yang diusahakan itu tidak ada yang sia-sia. Mbak Tiara percaya itu ya? Sangat percaya sekali. Seperti apa yang dilakukan Mbak Tiara karena sudah merasakan ya. Kita masuk lagi di segmen Mac News, Magelang News Magazine. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memberikan penyuluhan soal COVID-19 kepada warga desa sasaran TMMD reguler ke 108 Kodim 0701 Banyumas. Pemirsa, kita saksikan bersama liputan selengkapnya. Bapak pemirsa, saya juga mengingatkan kepada Anda masih di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera ambil handphone Android kesayangan Anda, lalu buka Google Play Store dan download GPM Stream, lalu pilih Magelang TV untuk menyaksikan tayangan kami secara streaming. Masih bersama Mbak Tiara. Mbak Tiara tadi bercerita bagaimana Rektor dan juga Ibu Dekan ya, dan juga segenap mungkin staf di Universitas Muhammadiyah Magelang datang ke rumah Mbak Tiara gitu. Lalu bagaimana pesan-pesan beliau dan apa yang bisa Mbak Tiara ambil dari apa yang mereka sampaikan gitu? Kalau pesan beliau ya tentunya tetap mempertahankan prestasi, terus juga tetap mempertahankan semangatnya, jangan pernah surut, dan semoga semangatnya ini menular ke teman ya mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena memang
itu adalah hal positif yang patut ditularkan kepada teman-teman ya. Lalu teman-teman Mbak Tiara gimana komentarnya? Wah, viral nih gitu ya. Ya, pada kaget terus nggak nyangka, ya Allah ini kok kamu bisa kayak gini. Alhamdulillah kerja kerasmu selama 4 bulan. Selama 4 bulan akhirnya semua orang bisa tahu gitu. Lalu salah satu media di Indonesia juga memberitakan bahwa Mbak Tiara ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi. Apa aja sih yang dilakukan di kampus sehingga Mbak Tiara ini digolongkan sebagai mahasiswa berprestasi? Kemarin sih ya Budi kan mengatakan itu karena IPK saya. Berapa IPK-nya? 3,88. Oke. Terus kemarin juga saya mengikuti organisasi Komet, Komunitas Mahasiswa Entrepreneur. Baru itu saja sih. Oke. Tahun Luar depan biasa. insya Allah ikut yang himpunan jurusan manajemen. Oke. Apa yang Mbak Tiara rasakan dengan mengikuti banyak aktivitas gitu? Dan kenapa mengikuti? Semakin banyak kenal orang gitu. Yang networking awalnya, ya? Iya, yang awalnya belum tahu kegiatannya gini-gini, terus sekarang tahu. Kalau misalnya kuliah kan biasanya cuma materi-materi gitu. Kalau misalnya organisasi, aktivitas lain di luar kuliah itu kan untuk menambah soft skill ya. Karena soft skill itu adalah hal yang tidak diajarkan secara real gitu ya di perkuliahan, bangku perkuliahan. Itu hal yang dapat ditemui di luar itu. Mbak Tiara, ada hal yang mungkin Mbak Tiara tidak bisa lupakan seumur hidup hingga sekarang yang membuat sosok Tiara ini hingga saat ini seperti ini? Ada nggak? Mungkin kejadian bersama ayah, bersama adik, atau bersama ibu mungkin yang itu memacu semangat Mbak Tiara untuk terus menjadi sosok yang positif, sosok yang berprestasi. Pernah menyesal dulu karena apa itu? Iya, ibu kan bilang disuruh mengikuti lomba, terus saya bilang saya kayaknya nggak bisa di apa namanya? Lomba apa itu? Puisi waktu itu. Terus bilang saya kok kayaknya nggak ada bakat di situ, tapi ternyata ketika mencoba tahun depannya, alhamdulillah juara 2 kabupaten. Oke, luar biasa. Jadi banyak support yang diberikan orang tua. Apa yang membuat Mbak Tiara menyesal? Ya karena nggak mencoba gitu. Jadi mulai dari itu ya gimana pun apa peluangnya harus saya coba. Luar biasa sekali. Semangat itu tentu secara tidak langsung sebenarnya dimiliki kedua orang tua ya, sehingga itu ditularkan kepada Mbak Tiara. Dan semoga apa yang Mbak Tiara inginkan itu juga semua tercapai. Amin. Apa yang ingin diinginkan ke depannya dalam waktu dekat ini? Kalau manajer kan nanti ya ke depannya setelah lulus. Dalam waktu dekat ini? Ya semoga yang Budi kan katakan itu yang tentang biasa prestasi itu saya bisa mencapainya. Amin, amin. Selain itu, mungkin pengen sesuatu yang lain? Terkait keadaan saya yang memang belum ada sinyal gitu kan. Semoga tidak cuma saya tapi mewakili teman-teman di daerah lain yang kesusahan sinyal gitu. Semoga pemerintah bisa lebih memfasilitasi. Oke. Dan itu juga semoga bukan hanya untuk Mbak Tiara ya, tapi banyak orang di luar sana yang merasakan juga. Ada hal lain yang ingin disampaikan kepada orang tua mungkin? Ya, terima kasih sudah memberikan rasa ini, sudah menanamkan rasa semangat di hidup saya. Dan terima kasih atas perjuangannya karena sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kapan terakhir mengungkapkan rasa sayang dan cinta kepada ibu? Nggak pernah sih, tapi boleh nggak ngomong sekarang mungkin di hadapan ibu dan kebetulan di kamera disaksikan masyarakat yang menonton? Ibu, bapak yang pengen nangis yang kerja di Semarang, bapak jadi satpam yang tentunya nggak mudah. Pasti gimana ya, terjaga gitu, terjaga setiap malam. Semoga apa yang ibu dan bapak lakukan untuk saya, untuk adik saya,
kalaupun saya memang belum bisa memberikan atau membalas budi, semoga Allah yang membalas budi. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Tiara, sangat inspiratif sekali. Semoga apa yang Mbak Tiara inginkan semua tercapai dari doa Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi ya. Pemirsa, memang doa orang tua itulah doa yang terbaik sepanjang masa. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.